Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin. Saya dari SMA Plus Ilmu Quran Al Mustafa CGP Angkatan 11. Berikut ini akan saya sampaikan terkait dengan kesimpulan dan refleksi pengetahuan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baiklah, para penonton semuanya, ini adalah latar belakang bagaimana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran bukan sekedar proses mentransfer pengetahuan, tetapi lebih dari itu, pendidikan dan pengajaran adalah upaya untuk memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupannya, baik fisik, mental, jasmani maupun rohani. Artinya apa? Bahwa yang namanya proses pendidikan itu bukan hanya kita mentransfer ilmu, akan tetapi ada karakter yang harus digali, ada mental yang harus dipersiapkan, ada rohani yang harus kita pupuk. Jadi sejatinya pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Kira-kira begitulah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, nah ini sebelum mempelajari modul 1.1, ini adalah salah satu kendala yang selalu saya rasakan. Yang pertama itu adalah pembelajaran itu dengan model ceramah. Artinya bahwa model ceramah ini membuat siswa ini menjadi individualis, membuat siswa ini menjadi kurang peka dan kurang kritis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya selalu beranggapan bahwa ketuntasan materi itu adalah sesuatu hal yang utama. Sehingga kadangkala saya harus ngebut, kadangkala saya harus mengejar waktu supaya materi ini tuntas. Sehingga kadangkala materinya tidak tersampaikan dengan baik, tidak efektif, dan juga tidak berdampak terhadap pemahaman siswa. Terus yang ketiga, student center. Jadi artinya bahwa saya ini seolah-olah menganggap siswa itu ya pokoknya gimana kita aja begitu. Kira-kira seperti itu. Terus yang selanjutnya itu adalah keberhasilannya itu sesuai dengan KKM. Di mana kalau misalkan mencapai KKM itu dianggap berhasil, sementara kita tidak pernah merefleksi ke bawah, kita tidak pernah merefleksi terhadap siswa apakah betul materi yang disampaikan itu dapat diterapkan dalam kehidupan. Itulah yang kemudian hari ini akan saya evaluasi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, setelah mempelajari modul 1.1, saya bisa mempelajari atau proses pendidikan yang saya laksanakan di sekolah ini menjadi komprehensif, menjadi menyeluruh dari aspek kognitifnya, dari aspek psikomotornya, sosial, afektif, spiritual, dan budaya. Ini kemudian bisa saya terapkan di sekolah sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama itu adalah berpihak pada murid. Pendidikan harus memenuhi tumbuh kembang anak. Artinya apa? Pendidikan terhadap anak kita jangan sampai menyekampingkan aspek-aspek kehidupan nyata di masyarakat. Di situ ada eh, kehidupan mereka di masyarakat itu seperti apa, kehidupan masyarakat ketika mereka berteman di sekolah itu seperti apa, itu yang kemudian harus kita laksanakan pembelajarannya di sekolah. Yang kedua itu adalah pendidikan sebagai penuntun. Pendidikan itu menuntun murid dan menghamba kepada murid. Artinya pendidikan harus berpihak kepada murid. Artinya bahwa apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan oleh murid, itulah yang kemudian kita laksanakan. Yang terakhir adalah konteks diri murid. Murid itu unik dan memiliki kodrat alam dan zaman yang berbeda. Kodrat alam, kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Tanpa Bapak Ibu sadari bahwa di sekolah itu adalah bagaimana kebudayaan itu bisa tumbuh. Di situ ada berbeda-beda kebudayaan, di situ ada berbeda-beda sifat. Itulah yang kemudian tidak bisa seorang guru menyamakan antara zona alam, antara zona zaman yang terjadi hari ini. Termasuk zaman Bapak Ibu, zaman ini sekarang semakin canggih, kalau misalkan guru tidak melek teknologi maka itu akan ketinggalan. Maka dari itu inilah pembelajaran yang sudah saya dapatkan di modul 1.1.
Terus yang selanjutnya, penerapan pembelajarannya seperti apa? Nah, ini ada 3, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran menyenangkan, dan pembelajaran berpusat pada murid. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Pembelajaran berdiferensiasi. Apakah itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah salah satu praktek daripada pembelajaran berpusat kepada murid. Artinya, metode yang kita gunakan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Bukan lagi apa yang guru inginkan, tetapi apa yang murid butuhkan. Nah, ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan ketika ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kita ini mencari tahu profil peserta didik, termasuk zona alam, zona zamannya kita analisis dulu. Ini orangnya orang mana? Orang kota atau dari kampung? Sifatnya seperti apa? Terus kemudian gaya belajarnya seperti apa? Biasanya di sekolah itu suka ada diagnostik awal di mana di situ kita bisa mengetahui gaya belajar mereka. Apakah dia kinestetik, apakah dia audiovisual? Itulah yang kemudian harus guru ketahui agar menerapkan pembelajarannya itu nanti sesuai dengan karakter yang mereka inginkan. Yang kedua adalah kesiapan belajar. Tentu kesiapan belajar juga harus kita cek Bapak Ibu ya, terkait dengan peralatan alat tulisnya, terkait alat peraganya. Kalau misalkan kita membuat sebuah proyek, sampai mana peralatan itu sedia dan siap untuk dilaksanakan pembelajaran. Yang terakhir adalah minat belajar. Ini biasanya di awal kalau saya itu suka mengecek bagaimana apa kabar hari ini, bagaimana kabarnya dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian kita bisa mengecek di situ kondisi psikologis, kondisi hati seorang murid, apakah dia lagi bahagia, apakah dia lagi sedih dan lain sebagainya. Kalau misalkan kebanyakan murid itu lagi banyaknya yang sedih, tidak ada salahnya kita menetralisir hatinya mereka itu dengan games, misalkan dengan ice breaking dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah pembelajaran menyenangkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang sudah saya laksanakan di sekolah, bersama belajar dan menemukan hal baru. Artinya bahwa kita memfasilitasi anak-anak untuk menciptakan, untuk berkreasi, untuk menciptakan sesuatu hal yang baru begitu. Ada yang mungkin ada sebagian orang yang menggunakan teknologi seperti misalkan Chromebook untuk mengakses pembelajaran mereka. Ada yang memang seperti ini. Inilah yang kemudian kita biarkan mereka berpikir, kita biarkan mereka mencari hal-hal yang baru yang nantinya sebetulnya efeknya itu ke kita juga bisa menjadikan ilmu. Jadi kita belajar itu bukan hanya dari siswa, tapi bagaimana siswa memberikan pembelajaran terhadap kita. Yang selanjutnya adalah mengeksplor metode dan materi pembelajaran. Inilah yang harus guru lakukan, mengeksplor metode dan materi pembelajaran. Jangan sampai pembelajaran metodenya seperti itu saja, artinya bahwa guru harus terus mengupdate metode-metode yang dilakukan di sekolah. Selanjutnya menumbuhkan minat dan belajar siswa. Ini juga menjadi penting bagi seorang guru. Bagaimana kita memotivasi, bagaimana kita terus menstimulus anak-anak agar mereka terus semangat dalam belajar. Selanjutnya adalah berempati terhadap siswa. Perhatian guru ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau misalkan siswa itu diperhatikan, maka dia merasa dirinya itu dekat. Dia merasa bahwa saya ini adalah bagian daripada guru tersebut. Begitu. Artinya bahwa empati ini adalah bagian hal yang penting ketika pembelajaran menyenangkan ini bisa dilakukan. Selanjutnya, berpusat pada murid. Inilah yang kemudian kadangkala sesuatu hal yang memang sulit dilaksanakan, tetapi ini sangat mudah sebetulnya Bapak Ibu. Yang pertama, pembelajaran satu arah. Pembelajaran satu arah itu tadi study center, di mana pembelajaran itu anak-anak itu gimana kita, gimana guru. Sementara di dalam pembelajaran berpusat pada murid, seharusnya bukan lagi pembelajaran satu arah, melainkan pembelajaran interaktif.
adanya interaksi, adanya komunikasi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, baik secara individu, antar kelompok maupun individu dan kelompok. Ini bisa Bapak Ibu terapkan di sekolahnya masing-masing. Yang kedua, kita harus merubah pembelajaran yang pasif menjadi aktif, aktif mencari. Nah, di sini yang kemudian guru menstimulus, guru memberikan kebebasan, guru memberikan motivasi lebih terhadap siswa agar dia mampu berinovasi, agar mereka mampu mencari suatu hal yang baru. Yang selanjutnya, pembelajaran individu ini harus dirubah menjadi pembelajaran kelompok. Kenapa demikian? Karena pembelajaran kelompok ini membangun sebuah komunikasi, membangun sebuah interaksi di mana pembelajaran akan menjadi hidup. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.